Tahukah kamu bahwa Abdurrahman Ad-Dakhil adalah gambaran sosok Superman Muslim di dunia nyata? Abdurrahman akan terus dikenang sebagai satu-satunya keturunan Bani Umayyah yang masih tersisa dan menempuh perjalanan hampir seluruhnya seorang diri dari Irak, melintasi Palestina, singgah di Mesir, Libya, Maroko, dan akhirnya mampu mendirikan kerajaan Islam di Andalusia sebagai gerbang kegemilangan Islam di Eropa kala itu. Ketika dinasti Bani Umayyah runtuh pada 132 Hijriah, maka orang-orang kejam dari Bani Abbasiyah membunuh semua laki-laki Bani Umayyah hingga tersisa satu orang saja. Beliau adalah Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik atau lebih dikenal dengan Abdurrahman Ad-Dakhil. Kakek beliau Hisham bin Abdul Malik merupakan khalifah Bani Umayyah yang pernah berkuasa selama 19 tahun. Pembunuhan terhadap seluruh laki-laki barisan terakhir dari Bani Umayyah merupakan fakta sejarah yang tidak bisa ditutupi bahwa pergantian kekuasaan dari Bani Umayyah ke Abbasiyah tidaklah berlangsung mulus. Abdurrahman Ad-Dakhil yang masih berusia 19 tahun kemudian melarikan diri ke arah sungai Eufrat bersama keluarganya. Ketika pasukan pemburu sampai di tempat pelariannya, maka ia menyeberangi sungai Eufrat yang luas bersama adiknya Hisham. Namun sang adik mau dibujuk oleh pasukan pemburu untuk kembali dan nantinya akan dijamin keselamatannya. Ternyata itu merupakan tipu muslihat hingga kemudian Abdurrahman menyaksikan adiknya sendiri dibunuh oleh orang-orang tersebut hingga meninggalkan bekas luka yang sangat dalam di hatinya. Akhirnya Abdurrahman melintasi Palestina dan menuju Mesir seorang diri. Kemudian ia meneruskan perjalanan ke pantai timur Libya. Di sana ia tinggal sementara waktu bersama kabilah Nafzah, di mana terdapat para pamannya dari pihak ibu. Setelah merasa bahaya pasukan pemburu semakin dekat, maka Abdurrahman Ad-Dakhil menuju Maroko dan berdiam di sana. Abdurrahman lalu membidik daratan Andalusia yang kini sebagai Portugal dan Spanyol sebagai tempat untuk menegakkan kejayaan Bani Umayyah. Andalusia pasca ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair memang sempat mengalami fase kejayaan. Namun kala itu, di Andalusia banyak sekali kekacauan karena ada kekuasaan-kekuasaan kecil yang tidak berbaiat kepada Bani Abbasiyah, dan kemudian mereka saling bertikai untuk meraih kekuasaan yang lebih besar. Maka dari Maroko, Abdurrahman terus mengawasi situasi yang ada di wilayah Andalus hingga ia mengirim utusan untuk mengambil dukungan dari loyalis Bani Umayyah dan berbagai kabilah lain di Andalusia. Setelah berhasil mendapatkan pendukung yang cukup, akhirnya pada 138 Hijriah, Abdurrahman yang baru berusia 25 tahun menyeberang ke Andalusia. Tekad kuat Abdurrahman dalam menguasai Andalusia seluruhnya dihadang oleh pasukan Yusuf Al-Fihri di Cordoba. Yusuf sejatinya merupakan orang paling penting di Andalusia kala itu. Namun banyak wilayah di Andalus yang enggan berbaiat kepadanya karena mereka tidak setuju dengan kepemimpinan Yusuf. Hingga Abdurrahman Ad-Dakhil bersama pasukan pendukungnya mampu mengalahkan Yusuf Al-Fihri dan beliau dinobatkan sebagai pemimpin di Andalusia juga pada tahun 138 Hijriah. Abdurrahman kemudian ingin mengembalikan tatanan pemerintahan yang kuat dan kokoh. Maka ia hampir tidak pernah istirahat untuk meredam pemberontakan demi tegaknya persatuan di seluruh bumi Andalusia. Ibnu Hayyan yang merupakan seorang ahli sejarah terkemuka Andalusia berkata, Abdurrahman merupakan sosok yang luas ilmunya, pemahamannya mendalam, tegas, selalu melaksanakan apa yang sudah menjadi tekadnya, jauh dari kelemahan, tidak menyerahkan urusan kepada orang lain, namun juga tidak memutuskan berdasarkan pendapatnya sendiri. Ia merupakan seorang pemberani, penyair, dan lancar berbicara. Maka inilah gambaran karakteristik dari Superman Muslim, Abdurrahman Ad-Dakhil. Dalam pemerintahannya, Abdurrahman Ad-Dakhil bukan hanya melindungi umat Islam saja, namun juga kaum Nasrani dengan para pendeta mereka. Kemudian meskipun beliau dihempaskan oleh orang-orang kejam dari Bani Abbasiyah hingga mengalami penderitaan yang teramat panjang, namun Abdurrahman tidaklah menaruh dendam kepada Khalifah Bani Abbasiyah. Melalui kerajaannya di Andalusia, Abdurrahman tidak pernah mengerahkan pasukan ke Baghdad yang merupakan ibu kota Bani Abbas.
Beliau bahkan mendoakan kebaikan bagi Khalifah di Abbasiyah, dan kala itu Islam justru menoreh kejayaan puncak karena Bani Umayyah di Eropa dan Bani Abbasiyah di Asia berdampingan sebagai dua pemerintahan besar umat Islam. Di kedua wilayah inilah dahulu Islam menjadi tempat berkumpulnya berbagai disiplin ilmu dan teknologi, sebagaimana kita saat ini melihat Amerika, Inggris, dan negara-negara barat lainnya. Insya Allah di lain waktu kita akan membahas bahwa negara-negara barat itu sejatinya bisa berjaya karena berkiblat pada ilmu yang ada di Andalusia dan Baghdad. Abdurrahman mendirikan bangunan-bangunan kerajaan di Cordoba dan berbagai kelengkapannya. Ia membentuk pasukan stabilitas negara baik di darat maupun laut, menggaji personel pasukan dan mengorganisir para staf kerajaan dengan baik. Abdurrahman Ad-Dakhil benar-benar mewarisi kemampuan Bani Umayyah yang terkenal cakap dalam masalah administratif. Di ibu kota pemerintahannya Cordoba, Abdurrahman mendirikan Masjid Cordoba dan istana yang dipenuhi dengan taman bunga dan buah. Disitulah tempat tinggal, perpustakaan, rekreasi, dan pusat pemerintahan. Beliau merupakan raja yang murah hati dan mulia, senantiasa mensolati jenazah, selalu mengunjungi rakyatnya yang sakit, dan seorang yang mencintai ilmu serta memiliki kedudukan tinggi dalam bidang sastra. Abdurrahman Ad-Dakhil merupakan sosok pemuda sejati yang hampir seorang diri menempuh berbagai kesulitan, bersabar dalam berbagai kondisi, tidak kenal lelah, hingga akhirnya mampu meraih kemenangan yang gilang gemilang karena Allah Azza wa Jalla.